Jika kita sepakat bahwa pendidikan terbaik ada pada masa Rasulullah, maka kita sepakat bahwa pendidikan di masa itu tidak dengan fasilitas serba mewah. Tidak jarang pembelajaran dilakukan di bawah terik matahari, di bawah pohon kurma, juga dalam kondisi lapar. Berarti ini bukan tentang fasilitas, tetapi tentang sebuah metodologi. Bersama kami Lekopro, kita akan menelusuri metodologi pembelajaran ini, diawali dari serangkaian fakta. Yang pertama, ragam kenakalan remaja di Indonesia, mulai dari bullying, tawuran, seks bebas, dan lain sebagainya. Yang kedua, hasil PISA Indonesia 20 tahun terakhir menunjukkan bahwa kita masih selalu di papan bawah. Yang ketiga, asesmen nasional tahun 2021 menunjukkan bahwa kompetensi minimum dalam hal numerasi dan literasi masih sangat memprihatinkan. Yang keempat, bahwa masih tingginya mahasiswa yang merasa salah jurusan di negara kita. Nah, tentu ini harus segera dicarikan solusinya. Kami menyusun serangkaian metodologi yang kemudian kami sebut prophetic learning method. Bagaimana landasannya? Yang pertama, dari doa Nabi Ibrahim. Ini diawali dari sebuah hadis yang dimana Nabi menyampaikan, "Aku adalah doa Ibrahim yang diberitakan sebagai berita gembira oleh Isa." Kemudian redaksi dari doa Nabi Ibrahim ini kita dapati di Al-Baqarah 129. "Ya Rabb kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah, serta mensucikan mereka." Nah, dari hal ini kita menemukan poin 3T. Yang pertama, tilawah, yang kedua taklim, yang ketiga tazkiyah. Ini adalah doa Nabi Ibrahim. Yang menarik, bagaimana redaksi dari jawaban terhadap doa itu kita temui di Al-Jumu'ah ayat 2. "Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya, mensucikan dan mengajarkan mereka kitab dan al-hikmah." Nah, hal yang menarik itu apa? Terjadi perubahan susunan redaksi dari doa dan jawaban, yaitu poin 2 dan 3 yang ditukar, di mana sebelum kemudian pada proses pembelajaran taklim itu diawali dari tazkiyah, mensucikan dulu. Dan ini redaksi jawaban doa ini terulang di banyak ayat yang lain, sehingga poin yang kami temukan perlu sebuah metodologi bagaimana aplikasi dari tazkiyah dan aplikasi dari taklim. Berikutnya, prinsip pengembangan manusia yang dipakai oleh Lekopro ada 3. Harus ada skill set, mindset, dan toolset. 3 hal ini harus dikombinasikan dalam mengembangkan manusia. Mindset ini menjadi penting. Carol Dweck kemudian mendapatkan donasi sebesar $4 juta, luar biasa besar sekali, dari sebuah lembaga Yedan Prize Foundation untuk menganalisis dan membuat kesimpulan tentang fixed mindset dan grow mindset. Dan ini efeknya lebih mendominasi dibanding hasil IQ sendiri, sehingga mindset itu menjadi sesuatu yang urgent untuk dipelajari dan dikembangkan dalam proses pendidikan. Selanjutnya, maka prophetic learning method ini kami uraikan tahapannya menjadi 2. Yang pertama, academic skill, yaitu taklim, kita uraikan dalam 3 komponen. Maka kita harus menurunkan mindsetnya apa, skill setnya apa, tool setnya apa. Nah, ini diperlukan untuk pembelajaran secara individual. Bagaimana membuat seseorang yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, kemudian pada akhirnya orang-orang ini yang kemudian belajar menjadi bisa, menjadi pintar, mereka akan masuk ke dalam sebuah komunitas, ke dalam sebuah komunal. Maka dia harus memiliki pembelajaran secara komunal. Maka dia akan bersinggungan dengan orang lain. Nah, maka ketika bersinggungan dengan orang lain, dia penting untuk memiliki pembelajaran tazkiyah, karena dia harus melawan egonya. Maka harus diturunkan mindsetnya apa, skill setnya apa, tool setnya apa dalam proses pembersihan. Nah, academic skill dalam kurikulum Lekopro, academic skillnya itu diurai dalam 3 hal skill set. Nah, skill set itu adalah target keterampilan yang ingin dimiliki atau dilatihkan kepada siswa, yaitu menguasai ECOMS. ECOMS itu adalah Essential Concept of Math and Science. Kenapa? Karena ini menjadi fondasi bagi banyak siswa untuk menguasai banyak subjek pelajaran lain di sekolah,
Selain itu, konsep berpikir ini akan membantu siswa untuk berpikir logis dan analisis. Maka dari skill set yang telah ditargetkan, kami menyusun mindset. Nah, bagaimana yang harus dimiliki siswa agar akademiknya ini tertolong? Maka kami menyusun teknik berhitung Lekopro yang menggunakan algoritma yang sangat sederhana, disusun dalam 12 pertemuan, satu pertemuannya 2 jam. Nah, toolsetnya yang kami susun itu seperti apa? Nah, toolsetnya itu diawali dari assessment, yaitu kami mengetahui dulu, mendiagnosa bagaimana kebutuhan persiswanya seperti apa. Yang kedua, kami menyusun sebuah instrumen ECOMS workbook, modul pembelajaran dengan standar Eropa. Nah, beberapa instrumen yang kami susun seperti ini dan laporannya seperti ini. Jadi kami akan mengetahui bagaimana kondisi siswa secara akademik di awal mulanya. Nah, ini yang merah itu kondisi pembelajaran akademik siswa di awal. Yang biru itu di akhir. Setelah proses pembelajaran selesai, maka progresnya seperti itu, dari 60% menjadi 100%. Detailnya yang diagram batang merah adalah yang di bawah kondisi awal. Yang biru itu terlihat progres di setiap kompetensi perubahan siswa seperti apa. Yang berikutnya, bagaimana ketika kita ingin mengisi sebuah wadah yang kosong, urutannya, maka itu akan sangat disayangkan kalau kita fokus tentang bagaimana cara memasukkan air ke dalamnya ketika wadah ini ternyata masih tertutup. Maka urutan pertama yang harus kita fokuskan adalah bagaimana membuka tutup botol ini sendiri. Nah, kami melihat bagaimana membangun kemampuan belajar seseorang dalam komunal, maka keilmuan itu kan ada di orang lain, ada di teman-teman, dan ada di gurunya. Maka ini ilustrasi seseorang, kapasitas belajar seseorang. Nah, yang merah itu adalah tutupnya. Kalau dia hanya lubangnya tertutup, kemudian belajarnya hanya disuapi, maka jumlah ilmu yang masuk atau air yang masuk itu sangat sedikit. Nah, tutupnya ini apa? Yang menutup air ini masuk. Dalam kurikulum Lekopro ada 6. Learning mental block yang pertama, tidak mau mengakui kesalahan atau kelemahan diri. Tentu ketika kita punya tim dan tim salah itu biasa. Tetapi ketika kemudian kita berikan koreksi dan dia menjadi pribadi yang tidak mau menerima kesalahannya, maka itu menjadi kendala. Dan ini bukan hanya terjadi pada siswa, pada siapapun termasuk orang dewasa, ini akan menjadi kendala pertumbuhannya. Yang kedua, malu bertanya. Yang ketiga, mental mudah tersinggung. 3 hal ini adalah menjadi penyakit bagi mereka yang akademiknya minim. Yang keempat, tidak mau menerima saran. Yang keempat, angkuh. Yang kelima, kurang peduli pada orang lain, merasa rugi berbagi ilmu. 3 yang terakhir itu cenderung dimiliki oleh mereka yang akademiknya unggul. Nah, ke-6 ini itu harus ditanggulangi, baik pada mereka yang akademiknya kurang atau pada akademik yang unggul, karena mereka akan menjadi pengganggu pertumbuhan mereka. Nah, maka ke-6-nya ini tidak bisa dihilangkan karena dia inherent ke dalam sifat manusia itu sendiri, paling bisa dikontrol, ditekan dengan latihan-latihan tertentu. Nah, ketika dia bisa dikontrol, dimanage, maka wadahnya akan membesar. Ketika wadahnya membesar, kita latih dengan serangkaian metodologi. Nah, maka debitnya akan banyak, air yang masuk atau ilmunya yang masuk, maka daya tampung dan air yang ditampung juga akan sangat besar. Nah, sehingga learning skill atau tazkiyah yang kami targetkan adalah bagaimana anak-anak bisa meningkat dalam 6 keterampilan yang kami targetkan. Nah, setelah kami mentargetkan 6 poin untuk dilatihkan, maka kami menyusun mindset, yaitu kami menyusun dari adab-adab belajar dari berbagai referensi. Kenapa ini menjadi penting? Karena banyak para ulama yang kemudian menyampaikan pelajarilah adab sebelum ilmu, dan banyak di antara mereka yang mempelajari adab belajar jauh sebelum ilmu. Nah, sehingga kami menyusun serangkaian adab belajar ini untuk kemudian ditransferkan melalui kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, toolsetnya seperti apa? Assessment LMBA. Ya, kami menyusun assessment untuk mengetahui kecenderungan mindset seseorang sehingga bisa melihat kecenderungan hambatan belajar setiap orang secara personal. Yang kedua, zikir counter. Ini dilatihkan untuk kemudian membangun ekosistem
anak untuk mensucikan dirinya menjadi seorang ahli zikir. Yang ketiga, lembar evaluasi karakter, karena nanti akan disimulasikan bagaimana mereka untuk menjadi pribadi yang tidak mudah tersinggung, mudah terbuka, dan bisa mengendalikan emosi ketika nanti dikritisi oleh lingkungan. Nah, ini gambaran dari assessment learning mental block gitu. Kemudian ini gambaran dari testimoni siswa, progresnya seperti apa ketika dia melewati proses pembelajaran yang kami lakukan. Harapannya ya, berikut ini adalah list mindset yang kami ingin sampaikan selama proses pembelajaran kepada siswa. Nah, agar ini masuk kepada siswa, maka poin-poin yang ada di sini harus unbeatable. Bagaimana agar unbeatable, tidak bisa didebat? Maka dia harus berdasarkan referensi yang kuat. Maka kami mencarikan referensi dari poin-poin ini di Quran dan hadis yang bisa dideliver dengan metode khusus sehingga mudah diterima oleh siswa. Nah, harapannya kepada siswa, ketika mereka bisa menjadi pribadi yang unggul secara personal, mereka kemudian masuk ke dalam sebuah komunitas dan membangun ekosistem belajar yang sehat. Mereka bisa belajar dalam ekosistem yang masing-masing mereka miliki ke depannya. Itu saja yang bisa kami sampaikan, gambaran tentang prophetic learning method yang ingin kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan bisa ikut mewarnai prestasi putra-putri di sekolah Bapak Ibu masing-masing, dan kami bisa turut menjadi bagian dari langkah besar Bapak dan Ibu untuk membangun generasi yang berprestasi.